Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngulik, Ngobrol Pemilu dan Pilkada Asik. Kali ini bersama saya Eka Lestari, kita akan membahas tentang peran GP Ansor dalam pemilu dan pilkada. Bersama saya telah hadir Bapak Muhlisin, selaku Ketua GP Ansor Kabupaten Merangin. Selamat datang Bapak. Terima kasih, Mbak Eka. Sebelum kita ngobrol, mungkin sini saya akan jelaskan apa sih itu GP Ansor untuk yang belum tahu. GP Ansor adalah suatu organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama yang memberdayakan pemuda dengan nilai keagamaan dan kebangsaan. Telah hadir di sini Pak Muhlisin, mungkin Bapak bisa jelaskan apa atau ceritakan sedikit tentang GP Ansor Kabupaten Merangin dan apa visi misi GP Ansor di sini. Baik, terima kasih Mbak Eka. Saya merasa terhormat sekali telah diundang ke podcastnya KPU Kabupaten Merangin. Saya pikir ini podcast yang sangat efektif untuk menjelaskan bagaimana demokrasi, ruang demokrasi, dan wabil khusus untuk anak muda di Kabupaten Merangin dan di seluruh Indonesia ya. Hari ini GP Ansor diberi kesempatan dan itu menurut saya itu yang suatu kehormatan buat kami dan kita semua. GP Ansor adalah organisasi kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama. Perannya sangat banyak, tapi paling penting setidaknya ada beberapa peran utama dari GP Ansor yang selalu kami lakukan melalui jenjang-jenjang kaderisasi. Pertama itu, bagaimana membangun kecintaan terhadap negeri ini. Kemudian bagaimana membangun kecintaan terhadap para ulama. Dan bagaimana membangun persatuan di mana saja GP Ansor ada dan eksis begitu. Dan membangun kebanggaan atau kecintaan terhadap bangsa itu salah satunya adalah melalui bersama-sama dengan elemen lain untuk menjaga demokrasi. Itulah selama ini yang GP Ansor berusaha mengambil peran dari setiap event atau momentum besar di Republik kita, termasuk di Kabupaten Merangin. Gitu. Oke. Kita kan baru saja melewati pilkada kemarin pada 27 November 2024. Ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan kepada kami, khususnya kaula muda, langkah konkret atau kegiatan konkret apa yang dilakukan GP Ansor dalam menghadapi pesta demokrasi kemarin. Seperti mungkin adanya pembahasan tentang bebas tentang politik uang atau seperti menjaga situasi atau kondisi pada saat hari pemilihan itu tetap damai dari sisi kepemudaan. Baik, terima kasih. Peran GP Ansor dalam pilkada yang baru saja berlangsung ini saya pikir sangat besar ya. Pertama, GP Ansor ini adalah satu-satunya organisasi atau ormas di Merangin yang paling aktif melakukan kaderisasi. Kami dalam waktu 1 bulan itu bisa 2-3 kali melakukan kaderisasi. Setiap kaderisasi itu hampir tidak pernah kurang dari 100 atau 150 pesertanya. Dan kami selalu menekankan kepada seluruh peserta dan seluruh kader yang lain bahwa pilkada, pemilu, dan event-event pemerintah dan event-event nasional adalah tanggung jawab bersama, termasuk pilkada kemarin. GP Ansor selalu membantu baik bermitra secara langsung dengan penyelenggara pemilu atau tidak, tapi kami di setiap simpul di mana ada kader GP Ansor ada, kami selalu menyampaikan demokrasi yang sehat itu tanggung jawab bersama. Termasuk kemarin, itu luar biasa peran-peran dari kader-kader GP Ansor. Kita melakukan upaya mencerdaskan pemilih juga. Kita menghimbau politik moral untuk dijalankan, misalnya menolak money politik, menolak black campaign, menolak pesan-pesan hoax dan segala macamnya, itu kita lakukan. Kawan-kawan GP Ansor ini bekerja di ranah media sosial misalnya, bagaimana meluruskan informasi-informasi sumir yang berpotensi mengakibatkan efek yang tidak bagus. Kemudian, kader-kader kami di GP Ansor juga sangat banyak di penyelenggara pemilu. Saya pikir itu kontribusi yang sangat nyata. Di PPK, PPS, di jajarannya Bawaslu, di semua tempat, bahkan di hampir semua desa di Kabupaten Merangin ini pasti ada. Dan itu saya pikir adalah bentuk kontribusi nyata dari Gerakan Pemuda Ansor ini, bagaimana bersama-sama mensukseskan pemilu kada Kabupaten Merangin yang berlangsung kemarin. Dan alhamdulillah kita melihat semua, itu bisa dikatakan sangat sukses. Ya, yang namanya pemilu pasti adalah kelemahan dan koreksi di sana-sini, tapi secara umum kita berkeyakinan bahwa pemilu kemarin itu berjalan dengan cukup baik. Dan GP Ansor saya pastikan berkontribusi secara nyata di sana.
Berarti program utama dari GP Ansor sendiri adalah kaderisasi untuk kemudaannya terlibat dalam demokrasi itu sendiri ya Pak? Termasuk itu. Jadi GP Ansor itu punya misi yang besar. Dan misi-misi itu hanya bisa dijalankan kalau kaderisasi itu dilakukan secara kontinu. Dan dalam kaderisasi itu kita menyelipkan pesan-pesan demokrasi juga di sana. Karena GP Ansor sendiri itu organisasi yang sangat demokratis. Di sini kawan-kawan dilatih, dididik, ditempa untuk bagaimana menjalankan organisasi ini secara demokratis, dan kemudian ketika kita berkecimpung dan terlibat di tengah masyarakat, termasuk dalam momen pemilu, kita juga menyikapi semua dinamika itu dengan senyum yang santai. Ya. Makanya kemarin kalaupun ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, bagi GP Ansor itu biasa. Karena dalam tahapan kaderisasi kami itu sudah dibiasakan hal seperti itu. Saya pikir itu sangat penting, dan saya juga berharap organisasi-organisasi lainnya juga aktif melakukan kaderisasi. Sayangnya tidak banyak yang melakukan itu. Kalau misalnya anak-anak muda kita yang tergabung di organisasi apapun aktif melaksanakan kaderisasi, dampaknya kan luar biasa ya. Nah, tadi kan Bapak bilang kepemudaan ikut dalam melawan hoax dalam pemilu dan pilkada. Di Kabupaten Merangin ini khususnya kan terdapat 24 kecamatan. Ada tantangan tersendiri nggak untuk GP Ansor menghadapi situasi seperti itu pada saat pemilu dan pilkada? Ada. Jadi kita tahu sendiri sifat-sifat hoax. Biasanya mereka akan mengambil isu yang sensitif dan kemudian disebarkan secara tidak bertanggung jawab. Dan kemudian dengan tujuan terjadi kepanikan atau sumirnya informasi, dan pasti ada yang akan mengambil keuntungan di sini. Masalahnya siapapun yang ambil keuntungan dari adanya sebuah hoax, informasi yang tidak valid itu, negara pasti yang dirugikan. Kalau sudah berbicara negara dirugikan, maka yang pasti paling merugi adalah rakyatnya. Kalau di pilkada kemarin yang paling merugi adalah masyarakat Kabupaten Merangin. Nah, tantangan kita adalah ketika hoax itu menyebar sangat masif dan sulit ditangkal. Makanya kita butuh juga banyak orang, butuh banyak pihak yang seharusnya ikut berkomitmen untuk melawan hoax ini. Karena misalnya menyebar suatu informasi yang tidak valid di medsos. Informasi ini mungkin sebagian orang akan langsung dikonsumsi nih, kemudian disebarkan lagi dengan pihak lain. Maka kita perlu komitmen dari semua pihak untuk melawan ini. Dan itu tantangan, karena tidak semua orang juga peduli. Ada informasi yang menarik, hot, orang lebih peduli bagaimana menganalisa dalam sejengkal saja. Tapi tidak banyak yang mau berada di garis depan untuk menangkal ini. Dan GP Ansor butuh tandem ya, butuh partner dari semua pihak, wabil khusus dari penyelenggara pemilu. Ayo kita fight, kita bertarung melawan para penyebar hoax ini. Karena kalau kita mengambil posisi diam, kita menjadi silent majority. Mayoritas yang diam, dan itu membuat informasi hoax ini lebih banyak menyebar. Jadi ke depan saya pikir tantangan kita akan semakin kompleks, karena orang yang bermain di media sosial atau di ranah dunia maya ini akan semakin banyak. Dan itu membuat hoax juga akan semakin gampang menyebar. Saya berharap ke depan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dan pihak-pihak pemerintah yang lainnya memberi porsi atensi atau perhatian yang lebih besar lagi terhadap ini. Misalnya dengan cara merekrut banyak pihak, ormas-ormas, datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke desa-desa, memberikan himbauan dan penyuluhan agar hoax ini tidak ditelan mentah-mentah dan orang berani untuk fight, berani untuk berada di garis depan, berani untuk tampil untuk melawan hoax ini. Saya pikir demikian, Mbak. Kita udah melawan hoax tadi sebelumnya juga di pemilu dan pilkada kemarin. Kesan GP Ansor sendiri terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Merangin kemarin seperti apa, Pak? Nah, pilkada kemarin secara umum saya pikir terlaksana dengan cukup baik ya. Cukup baik. Hanya saja saya melihat pengawasan, kemudian entah ini karena kewenangan yang cukup terbatas di penyelenggara pemilu ya. Di bawah itu masih seperti pasar bebas ya. Dalam prakteknya pemilu kita itu persis seperti pasar bebas. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa beli dan menawarkan sesuatu yang tanda kutip seharusnya itu bisa menjadi pelanggaran pemilu. Wabil khusus mungkin yang paling masif itu di pileg ya, pemilu legislatif.
itu mainnya udah kasar banget. Udah main kasar banget. Saya berpikir, ya mungkin Bawaslu ke depan perlu diberi perangkat regulasi yang lebih menggigit lah, lebih tajam supaya pemilu kita bisa lebih sehat. Bukan rahasia umum lagi, misalnya money politik yang luar biasa. Misal saya pikir itu koreksi yang luar biasa. Karena dampaknya luar biasa ini. Karena political cost yang terlalu tinggi itulah awal dari korupsi. Dan lagi-lagi yang paling rugi siapa? Pasti kita. Maka kalau buat saya yang paling patut dikoreksi adalah lemahnya regulasi untuk melawan dari praktik money politik. Saya nggak tahu secara teknis bagaimana tepatnya, tapi pada intinya saya berharap penyelenggara pemilu diberi taji, diberi kekuatan, diberi regulasi yang lebih kuat untuk menindak dari praktik money politik ini. Sekarang kita bayangkan begini, di suatu tempat terjadi money politik, bagaimana membuktikan? Siapa yang berhak menindak? Prosesnya panjang. Lalu bagaimana kalau orang tidak mau hadir secara kooperatif? Itu ya hampir tidak mungkin dibuktikan. Akhirnya kita hanya menjadi macan ompong untuk menangkal ini. Hanya bisa menghimbau dan menghimbau. Sementara para pemainnya tahu betul bahwa selagi tidak terlalu vulgar, ini tetap safety gitu. Sehingga itu tetap berjalan. Itulah yang harus kita lawan. Karena moralitas bangsa ini sudah terlanjur terbeli, susah. Kita berharap pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih melalui proses yang tidak bersih, tapi mengharapkan mereka bekerja secara bersih, rasa terlalu berat itu. Itu kan dari sisi pengawasan dari penyelenggara. Ya. Nah, di sini juga tentu ada pengawasan dari keterlibatan pemudanya sendiri, Pak, untuk menghadapi politik uang atau ini. Kan Bapak tadi bilang kaderisasi, berarti ada menanamkan nilai-nilai itu di pemuda agar bagaimana cara mereka mengatasi hal itu di bawah, gitu. Mengatasi hal itu di hari pemilihan atau pada masa pemilihan agar tidak ikut terlibat dalam hal itu. Tentu ada peran pemuda juga di situ, Pak. Iya. Yang bisa dilakukan oleh para pemuda adalah melakukan gerakan politik moral. Apa itu politik moral? Kita menularkan pikiran-pikiran sehat kepada masyarakat. Ayo nih, kita jangan mau dibeli. Suara kita cuma 1 kali loh. Dalam waktu 5 tahun kita memberikan hak suara kita. Kita jadikan ini sebagai momen campaign. Kampanye, bukan kampanye politik praktis, tapi kampanye politik moral. Masyarakat kita, para pemuda intinya harus bisa mulai lebih giat lagi. Kita sudah melakukan itu, oke, sekarang dampaknya belum terlalu besar, saya berharap nanti besar. Kita tanamkan. Sekarang di tengah masyarakat itu ya, Mbak Eka ya, ada pemikiran bahwa pemilu itu masa panen. Mumpung pemilu nih, kita ambil buahnya dulu. Karena kalau sudah pemilu kita nggak dapat apa-apa. Banyak orang berpikir seperti itu harus dibalik. Bahwa pemilu itu bukan masa panen, tapi masa tanam. Ayo kita tanam bibit yang baik. Kita pilih caleg yang baik. Kita pilih kepala daerah yang baik. Supaya nanti dia ngurus kita dengan baik. Ayo kita tanam bibit yang baik. Yang Yang tidak membeli harga diri dan martabat kita. Nah ini butuh peran bersama. Wabil khusus, saya pikir peran pemuda sangat penting. Saya janjikan bahwa GP Ansor akan selalu menjadi pengawal dari politik moral itu. Siapapun, di periode siapapun, GP Ansor punya komitmen besar untuk itu. Kita akan selalu menghimbau dan selalu siap menjadi barisan yang menularkan politik-politik moral seperti itu. Gitu Mbak Eka. Oke. Kita udah bicara pemilu dan pilkada yang kita lalui kemarin 2024. Sekarang saya ingin melihat bagaimana GP Ansor melihat pemilu 2029 yang akan mendatang. Apa harapan GP Ansor pada pelaksanaan pemilu 2029 yang akan datang? Oke, bicara pemilu 2029 artinya sekitar 4 tahun lagi ya. Iya. Ini momentum yang sangat baik bagi pemerintah kita. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun ini pemerintah benar-benar melakukan evaluasi dan kemudian menyiapkan pemilu sebaik-baiknya. Kita paham bahwa pemilu adalah pertarungan kepentingan. Pertarungan kepentingan pasti terjadi. Pertarungan kepentingan antar partai, kemudian antar caleg, antar capres dan segala macamnya.
Tapi paling tidak pertarungan kepentingan untuk menempatkan bangsa sebagai prioritas utama itu jauh lebih penting. Maka 3 tahun sampai 4 tahun ke depan ini adalah momen dan kesempatan yang baik. Cara pertama mungkin adalah dengan memperkuat regulasi. Sehingga dengan regulasi yang kuat itu, penyelenggara pemilu bisa mengambil peran maksimal, ya, baik di KPU maupun di Bawaslu jajarannya bisa berperan maksimal di tupoksinya masing-masing. Maka harus diberi perangkat aturan yang maksimal juga. Kemudian dalam waktu 3 sampai 4 tahun ke depan ini, pemerintah punya kesempatan untuk melakukan edukasi politik. Libatkan kita, GP Ansor, kemudian organisasi-organisasi yang lain, kelompok kepemudaan yang lain, ayo libatkan para pemuda ini untuk bersama-sama memperjuangkan dan menularkan politik moral itu sampai ke akar rumput. Ini kesempatan. Dianggarkan jauh lebih baik. Tidak masalah. Kita berinvestasi pada kebaikan, saya pikir itu adalah tugas bangsa. Berinvestasi dengan membuat anggaran secara kontinu, misalnya di masjid-masjid mulai dari sekarang. Nggak apa-apa, kasih himbauan. Bapak-bapak, ibu, para jamaah, nanti kita akan ketemu lagi dengan masa pemilu. Ibu, bapak, ayo kita sadarkan kita. Kita sadarkan anak kita, keluarga kita bahwa pemilu ini beban sekaligus pesta buat kita semua. Tapi efek selanjutnya harus kita hitung. Ayolah cari orang yang berintegritas. Bukan berarti yang terpilih sekarang tidak berintegritas. Mereka sudah bagus. Tapi menularkan pikiran bersih dan jernih seperti itu saya pikir sudah bisa mulai dari sekarang. Ini momentumnya, masih ada waktu yang panjang nih. Panjang, ya. Apalagi pemilu pusat dengan daerah udah dipisahin. Ya, momentumnya sangat bagus. Oke. Tidak lepas dari peran pemuda tadi ya Pak, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini. Karena yang pegang gadget pasti pemudanya dong. Iya. Kemudian usia milenial sampai Gen Z rata-rata pegang gadget. Benar-benar. Kemudian informasi menyebar melalui apa? Pasti melalui gadget juga kan? Media sosial. Media sosial juga kan? Sekarang kita tahu Mbak Baika. Kalau dulu orang mau tahu informasi, mau menentukan pilihan, besok pagi mereka nonton TV malam ini. Sekarang orang nggak mau lagi. Orang sambil jalan, sambil di mobil ke kantor atau sambil bertani, istirahat siang mereka buka HP, mereka cari informasi di mana di gadgetnya masing-masing. Dari itu mereka membuat pertimbangan-pertimbangan. Dari pertimbangan tersebutlah kemudian mereka menentukan pilihan. Jadi pertarungan benar-benar menjadi pertarungannya anak muda. Orang nggak mau lagi ngikut apa kata media mainstream. Media mainstream masih laku, tapi udah kalah jauh dengan media sosial. Maka peran pemudanya, peran Gen Z-nya, milenialnya harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan ya. Ini momentum besar buat anak muda kita untuk menentukan pilihan dan kemudian menularkan pikiran positifnya gitu. Baik teman pemilih, obrolan ini sangat seru sampai kita lupa ngopi. Mungkin boleh ngopi dulu Pak. Makasih. Kopi buatan KPU Kabupaten Merangin. Kopi buatan KPU Kabupaten Merangin ya? Iya benar Pak. Luar biasa. Makasih Mbak Eka. Iya, kopi khas Merangin Pak. Saya pikir kopi ini memang harus selalu menemani podcastnya di KPU ya. Karena Merangin ini kan daerah penghasil kopi. Iya benar. Wabil khusus di kaki Gunung Masurai, ada beberapa kecamatan di sana. Saya tahu di sana itu berdasarkan beberapa data yang kita dapatkan, Merangin itu setiap tahun menghasilkan lebih dari 9.000 ton kopi. 9.000 ton. Okay. Dan itu angka yang luar biasa besar. Penghasilan dan ekonomi Merangin cukup bagus. Cukup bagus. Makanya kalau KPU harus banyak kopi semua nih, stafnya wajib ngopi. Biar kopi Merangin lebih ini lagi ya, lebih berjaya lagi. Iya Pak. Ini Pak untuk teman pemilih, dari data sebelumnya yang saya lihat pemilu dan pilkada, rata-rata pemilih itu adalah pemilih muda, usia milenial dan Gen Z. Nah, apa pesan dari GP Ansor sendiri agar mereka tetap aktif dan bijak dalam menggunakan pilihnya di pemilu 2029 yang akan datang? Oke, bicara anak muda selalu menarik menurut saya. Selain di GP Ansor, saya juga lumayan aktif mengisi beberapa kegiatan di tempat lain. Di organisasi lain kadang saya ngisi materi. Pernah juga diajak bicara di
kabupaten lain untuk mengisi berbagai kegiatan. Saya selalu katakan, anak muda, this is your time. Ini waktumu. Jangan serahkan nyawa dan jangan serahkan masa depanmu kepada orang lain. Ayo dong maju, ayo dong fight. Ini untuk kebaikan. Kita bisa mengharapkan apa sih dari orang lain, tapi kita bisa mengharapkan sangat banyak dari pemuda. 2029 itu saya berharap anak muda banyak yang tampil ke depan. Ini momentumnya anak muda. Kita melihat trennya itu memang trennya anak muda ya. Beberapa orang tua masih punya kesempatan dalam event-event politik, tapi anak muda kansnya lebih besar. Sayang sekali kalau anak muda hanya memilih jadi penonton. Tapi memang di anak muda itu punya tantangan sendiri. Biasanya anak muda secara finansial mereka tidak siap generasi yang jauh di atas mereka ya. Tapi itu bisa disiasati kok dengan politik jaringan. Iya benar. Dengan politik jaringan. Misal ada yang mau bertarung di pileg. Mereka mungkin lemah atau tidak cukup siap dalam bidang finansial. Tapi jika track record mereka cukup bagus. Kemudian mereka mempunyai individual capability yang baik. Saya pikir mereka sangat layak ditawarkan. Maka kalau 2029, saya berani katakan bahwa itu tahunnya anak muda ya, pemilunya anak muda. Saya berharap kawan-kawan, para pemuda mengambil peran besar. 2029, it's your time. Jangan hanya jadi penonton dan jadikan 2029 itu tonggak perubahan. Karena pemerintah kita kan punya target bahwa 2035, 2045 itu tahun emasnya Indonesia ya. Apalagi sekarang kita tahu betul bahwa kita mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu artinya bahwa kita memiliki angkatan muda atau disebut angkatan kerja yang sangat besar. Artinya kelompok muda ini itu dalam jumlah yang jauh lebih dominan dibanding kelompok lainnya. Dibanding orang tua sekarang, anak mudanya sangat banyak. Jadi kalau anak muda yang cuma nonton, ya saya pikir itu sangat disayangkan sekali. Gitu Mbak Eka. Oke, berarti pemilu 2029 pemuda it's our time. Ya, Pak, ya? Yeah. 2029 it is our time. Itu waktu terbaiknya buat anak muda. Kita udah bicara pemuda. Nah, dari sisi penyelenggara, khususnya KPU, di sini lokal, KPU Kabupaten Merangin. Ya. Apa harapan dan pesan Bapak untuk KPU Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang? Ya, bicara KPU Kabupaten Merangin ya, ini KPU Kabupaten Merangin saya pikir pasti banyak yang harus dibenahin juga ya. Apalagi Kabupaten Merangin ini punya spesifikasi yang berbeda dengan kabupaten lain. Kita punya desa terbanyak, ya, 215 desa dan kelurahan. Tidak semuanya terjangkau oleh informasi yang lancar. Kemudian tidak semuanya juga terjangkau oleh transportasi yang baik. Dan itu tantangan bagi KPU Kabupaten Merangin ke depan. Saya pikir KPU Kabupaten Merangin secara umum cukup baik ya. Kami mengapresiasi itu dan itu dibuktikan dengan beberapa pemilu. Merangin ini hampir tidak pernah ada gejolak. Dan itu apresiasi yang sangat besar buat KPU Kabupaten Merangin. Tapi bukan berarti tanpa koreksi. Bisa menyelenggarakan pemilu tanpa keributan, tanpa kericuhan, dan tanpa gesekan yang berarti di tengah masyarakat. Saya pikir itu a great job ya. Itu kerja besar yang sangat patut diapresiasi. Namun ke depan, KPU Kabupaten Merangin perlu lebih maksimal lagi lah dalam mengedukasi penyelenggara di bawahnya. Saya melihat kadang informasi tidak tersampaikan secara utuh atau tidak terserap secara utuh. Contohnya kemarin di pilkada kemarin, salah satu paslon itu membuat surat mandat saksi ya di TPS itu tidak pakai stempel, ya. Sehingga di tingkat TPS itu multi interpretable. Ada yang mengatakan ini sah, ada yang tidak sah. Sehingga pada hari H itu menjadi perdebatan. Padahal dalam undang-undang itu disebutkan, dalam aturan yang ada disebutkan, tidak ada kewajiban untuk pakai stempel. Nah, artinya hal sedetil ini juga harus tersampaikan secara maksimal ke penyelenggara di tingkat terbawah. Supaya dalam praktek atau dalam pelaksanaan tidak ada lagi perdebatan,
tidak ada diskusi lagi di sana, semua sudah pada tahu gitu. Itu salah satu contoh. Tapi secara umum saya pikir KPU Kabupaten Merangin sangat patut diapresiasi dan teman-teman di KPU bekerja dengan sangat baik saya pikir. Oke. Berarti penyampaian informasi penyelenggara sampai tingkat bawah perlu ditingkatkan lagi ya Pak dalam pelaksanaan pemilu 2009 yang akan datang khususnya di Kabupaten Merangin. Ya, karena kuncinya begini, kemampuan dari penyelenggara pemilu adalah pintu pertama untuk memastikan pemilunya berjalan lancar, tenang, nyaman, baik dan berkualitas. Kalau semuanya sudah setelannya jadi, mulai dari atas sampai ke bawah mereka satu kata, saya pikir tidak akan ada gejolak-gejolak berarti. Paling ada ya orang hanya berdiskusi tentang pilihan yang berbeda dan itu normal. Oke. Udah panjang lebar nih teman pemilih, kita membahas pemilu dan pilkada yang sebelumnya dan pemilu yang akan datang pada 2029 yang akan datang. Terakhir Pak, sebelum closing, sebagai rumpun Melayu kalau nggak pantun nggak seru. Mungkin boleh minta Pak Muhlisin untuk pantun. Boleh, siap. Pemilih. Saya udah siapkan satu catatan nih. Saya bukan ahlinya pantun Mbak, jadi harus pakai kopean ya. Ya boleh. Teman-teman, untuk pemilu, karena ini tanggung jawab kita bersama, walaupun pemilunya masih jauh 2009, saya ingin memberikan sebuah pantun untuk kita semua. Mudah-mudahan pantun pendek ini bisa mengingatkan bahwa ada hal besar yang bisa kita lakukan dan itu berkontribusi secara langsung bagi bangsa kita. Pantunnya, dari Bangko ke Kabupaten Kerinci, membeli baju di pasaraya, bersama kita jaga demokrasi supaya maju Indonesia Raya. Saya pikir itu baikkah pantunnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Iya, semoga maju Indonesia Raya akhirnya Pak ya. Iya. Nah teman pemilih, menyenangkan sekali obrolan kita hari ini bersama Bapak Muhlisin dari GP Ansor Merangin, dari peran pemuda, semangat pemilu dan pilkada 2024 dan harapan untuk pemilu 2029. Terima kasih banyak Pak Muhlisin atas waktunya telah hadir di podcast Ngulik ini. Terima kasih. Wawasan tentang peran pemuda dan semangat GP Ansor Merangin untuk pemilu 2029. Ayo kita dukung terus dengan jadi pemilih cerdas, tolak hoaks dan tetap jaga kebersamaan. Terima kasih Pak sekali lagi kesempatan waktunya hadir di sini bersama kami. Sama-sama Baika. Merangin mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa ikuti kanal YouTube KPU Merangin TV dengan update terbaru dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah bergabung di Ngulik, ngobrol pemilu dan pilkada asik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.